Bab 336. Pengepungan Florence bagian I. Sejak Berengar dan pasukannya meninggalkan Parma, lebih dari sebulan telah berlalu, berbagai kamp pengepungan didirikan mengelilingi kota Firenze, tempat kaisar dan keluarga Medici tinggal. Perkemahan Austria itu sangat mirip dengan garis parit rumit yang diambil langsung dari gambar-gambar Perang Dunia I di masa hidup Berengar sebelumnya. Selama masa ini, tidak seorang pun diizinkan memasuki kota. Namun, Berengar berhasil mengevakuasi agen-agennya yang terjebak di kota. Butuh beberapa upaya, tetapi mereka berhasil dievakuasi dari posisi mereka tanpa insiden sebelum pemboman Austria dimulai. Setelah menyelamatkan agen-agennya, meriam-meriam tentara kerajaan Austria menembakkan peluru-peluru melengkung, mendarat di atas tembok kota dan masuk ke dalam kota, membombardir penduduk di dalamnya. Dengan ratusan ribu orang yang telah dievakuasi ke kota Firenze, Berengar tahu bahwa hanya tinggal beberapa bulan lagi sebelum persediaan makanan mereka menipis dan penduduk mulai kelaparan. Sementara pengepungan Florence berlanjut, kembali di Kufstein, industri perang telah menghabiskan siang dan malam memproduksi sebanyak mungkin senapan jarum dan kartrit kertasnya untuk memasok upaya perang Austria. Dengan demikian ribuan senapan ini sekarang berada di tangan prajurit garis depan yang beristirahat di lumpur saat baju besi baja hitam mereka yang mewah dilapisi dengan zat tersebut, menutupi baju besi dan pakaian mereka dengan warna coklat tanah. Selama 3 hari terakhir, hujan terus turun tanpa henti. Bagi prajurit eselon belakang yang masih memegang senapan flintlock, mereka hanya bisa menjaga senjata mereka tetap kering di bawah naungan jerami garis parit yang luas. Sedangkan bagi prajurit dengan senapan jarum, mereka tetap berada di garis depan, siap menembaki target potensial yang mungkin akan menyerang barisan mereka. Meskipun berminggu-minggu dibombardir terus-menerus, kota itu tetap berdiri, melawan pasukan Berengar hingga akhir yang pahit. Karena itu, Berengar bersikap santai dan mulai menulis surat kepada orang-orang terkasihnya di kampung halaman. Itu adalah cara untuk menghibur diri selama pengepungan yang berlarut-larut ini. Gemar ratusan meriam terus bergema saat Berengar menulis dengan tinta dan pena bulunya kepada Adela tercinta, yang ia tahu sedang tinggal di Kufstein. Tahun-tahun telah berlalu sejak ia pertama kali bertunangan dengan gadis itu, dan kini usianya telah tepat untuk menikah. Dengan mengingat hal ini, Berengar menulis surat kepada tunangan kecilnya, mengungkapkan keinginannya untuk pulang dari medan perang dan akhirnya menikahinya. Ia adalah tunangannya, ratunya, dan yang pertama di antara istri-istrinya, dan tak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Saat ia sedang menulis surat cinta untuk kekasihnya, ketukan di atap tempat tinggalnya yang berada di dalam tanah bergema di seluruh ruangan. Berengar menoleh dan melihat salah satu perwiranya, mengenakan pakaian bergaya Renaissance, berdiri tegap. Berengar, dengan busana yang sama mencoloknya, meskipun berlumuran lumpur kering, berdiri dari tempat duduknya dan membalas hormat kepada prajurit itu. Saat ia melakukannya, sang perwira mulai memberikan laporannya. Yang mulia, pengeboman terus berlanjut sesuai rencana. Sekarang, separuh kota seharusnya sudah hancur. Saya yakin hanya masalah waktu sebelum mereka menyerah. Meskipun ada laporan ini, Berengar tampak tidak optimis. Dalam 3 kesempatan terpisah, pasukan musuh telah menyerbu garis parit mereka selama sebulan terakhir. Hasilnya adalah pembantaian total pasukan Italia. Dengan senapan jarum yang relatif cepat dan mampu beroperasi bahkan dalam kondisi buruk, satu-satunya keunggulan yang biasanya dimiliki pasukan Italia dibandingkan senjata api flintlock kini menjadi sia-sia. Namun, jumlah senapan jarum di antara pasukannya masih jauh lebih sedikit daripada seluruh infanterinya. Oleh karena itu, pasukan Italia terkadang menimbulkan korban di antara pasukan Berengar karena banyaknya jumlah prajurit yang dapat mereka kerahkan. Umumnya, mereka akan menyerang pada hari-hari seperti ini. Hari-hari ketika cuaca menghalangi sebagian besar pasukan Berengar untuk menembakkan senjata mereka. Mereka akan muncul dalam jumlah puluhan ribu dan membanjiri barisan Berengar dengan serangan-serangan yang gegabah. Saat pria itu menyampaikan laporannya, sebuah lonceng berdentang di sepanjang garis parit. Lonceng ini menandakan serangan musuh. Karena itu, Berengar segera meraih helmnya sebelum memasangnya di kepalanya. Setelah itu, ia mengambil senapan jarumnya dan mengisi peluru ke dalam biliknya. Begitu dia selesai dengan tindakannya, dia memberikan pandangan puas kepada perwira yang beberapa saat lalu meramalkan penyerahan diri orang Italia sebelum melontarkan komentar yang bijak. Anda katakan, Kolonel. Ekspresi wajah pria itu berubah masam ketika mendengar kata-kata Berengar. Ia sungguh percaya orang Italia akan menyadari kekalahan mereka dan akan menyerah. Sayangnya baginya, itu tidak terjadi, dan kini mereka terdesak ke dalam pertempuran lain. Dengan mengingat hal ini, Berengar keluar dari tempat tinggalnya dan naik ke parit berlumpur, tempat ia mulai bergegas menuju area konflik. Bagi Berengar, ini kemungkinan besar adalah kesempatan terakhirnya untuk bertempur dengan relatif aman. Lagi pula, persenjataan Austria begitu canggih sehingga Berengar dapat bertempur di garis depan dengan risiko yang lebih rendah terhadap keselamatannya. Karena itu, ia memutuskan untuk menghabiskan satu momen terakhir di medan perang sebelum menjadi komandan yang selamanya berada di barisan belakang pertempuran.
Setibanya di garis depan, Berengar dan para prajurit di sekitarnya menurunkan senjata mereka dan membidik pasukan Italia yang mendekat. Seperti terakhir kali, ada lebih dari 20.000 pria dan remaja laki-laki yang menyerbu parit Austria, sama sekali tanpa baju zirah dan paling banyak hanya memegang tombak. Berengar tidak tahu propaganda apa yang telah ditanamkan Kaisar di benak rakyatnya agar mereka bertempur tanpa menghiraukan nyawa mereka. Namun, itu sungguh tidak penting. Pada akhirnya, para pria dan anak-anak lelaki ini adalah musuh, dan mereka harus dihadapi. Serangan Italia selalu datang dalam bentuk gelombang, yang menyasar garis parit tertentu. Dengan demikian, ribuan orang Austria yang mampu menembak di tengah hujan tersebar dan jumlahnya jauh lebih banyak. Saat Berengar melihat seorang pria Italia pada jarak sekitar 1000 yard, ia menarik pelatuk senapan jarumnya, menembakkan proyektil ke arah dada pria itu yang telanjang, dan menghancurkannya. Para pria itu menatap ngeri saat ia ditembak dari jarak sejauh itu sebelum jatuh tak bernyawa ke tanah. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Berengar mengisi ulang senapan jarumnya dengan menarik bautnya ke atas dan ke belakang, lalu ia langsung memasukkan selongsong peluru kertas ke dalam bilik peluru sebelum membanting bautnya. Saat ia melakukan ini, beberapa prajuritnya yang lain menembakkan senjata mereka ke barisan musuh yang mendekat. Jika bukan karena kawat berduri di lapangan yang menghentikan laju pasukan Italia, mereka pasti sudah mencapai garis depan sekarang. Ribuan tembakan bergema di garis depan saat ratusan tentara Austria dari posisi parit lainnya bergegas menuju Berengar dan pasukannya untuk meminta bala bantuan. Sementara bala bantuan kesulitan datang, Berengar sekali lagi menembakkan senapannya ke arah musuh saat proyektil kaliber 451 menembus tengkorak seorang anak laki-laki yang usianya tak lebih dari 14 tahun. Berengar segera mengisi peluru berikutnya, namun, ketika ia menarik pelatuk, yang terdengar hanyalah bunyi klik. Dengan kartrit kertas, tingkat kerusakannya kira-kira 1 dari 14 peluru, karena itu, ia menarik bautnya sebelum meraih tongkat pembersihnya, yang terpasang di bawah laras. Setelah memegang alat itu, ia menusukkannya ke dalam lubang senapan dan melepaskan kartrit yang rusak. Setelah itu, Berengar mengembalikan tongkat pembersih ke tempatnya sebelum meraih ke dalam jaringnya, mengambil selongsong peluru kertas lain dan memasukkannya ke dalam bilik senapan, lalu mendorong bautnya ke depan. Setelah itu, ia membidik dan menembakkan peluru lagi, tetapi meleset hanya beberapa sentimeter dari sasarannya. Proyektil logam paduan timbal itu menancap di bahu pria itu, alih-alih di badannya. Meskipun menyakitkan, itu bukan pukulan yang mematikan. Tak lama kemudian, tentara Italia menderita banyak korban, karena separuh pasukan mereka ditembak mati dalam serangan bunuh diri mereka, tetapi hal ini tidak menghalangi aksi mereka. Sebaliknya, mereka berlari ke garis parit tempat tentara Austria melepaskan bayonet mereka ke arah musuh. Beruntung bagi prajurit Austria, musuh-musuh ini hanyalah tentara tani yang dengan cepat dikerahkan ke medan tempur pada saat itu juga. Mereka tidak memiliki baju zirah, sehingga bayonet bergaya Austria dengan mudah menembus tubuh mereka, mengirim mereka ke alam baka. Berengar sendiri dengan cepat menangkap tombak yang mendekat dan mengarahkannya kembali dengan senapannya sebelum menerjang ke depan dan menusukkan bayonetnya ke jantung pria itu. Setelah melihat nyawa pria itu lenyap, sang raja muda dengan kejam mencabutnya dan menyerang musuh berikutnya. Pertempuran ini terus berlanjut hingga akhirnya tentara Italia yang berjumlah hampir 20.000 orang berhasil dipukul mundur, saat para penyintas berlari kembali ke tempat yang relatif aman di balik tembok kota. Mereka ditembak mati oleh pasukan Berengar yang menembaki pasukan yang mundur, merenggut nyawa hampir semua orang yang mencoba melakukan serangan bunuh diri. Melihat kemenangan mereka, Berengar menghela napas lega sebelum membersihkan senapannya dan melepas helm, menyandarkan rambut pirangnya yang disisir rapi ke dinding parit yang berlumpur. Pertempuran itu sungguh melelahkan. Meskipun menang dalam pertempuran besar ini, pengepungan Florence masih jauh dari selesai. Sambil bersandar di dinding parit, hujan deras mengguyur wajahnya yang tampan. Berengar tak kuasa menahan diri untuk memikirkan rencana masa depannya setelah perang ini usai. Ketika ia akhirnya mengalahkan kekaisaran dan meraih kemerdekaannya, ia akan menandai dimulainya era uap. Sejujurnya, ia telah menunggu cukup lama. Bab 337. Pengepungan Florence bagian 2. Setelah hari di mana Berengar dan pasukannya berhasil melawan serangan Italia, keadaan kembali seperti biasa. Hujan akhirnya reda, dan parit-parit berlumpur pun segera mengering, memungkinkan tentara Austria yang masih bersenjata senapan flintlock untuk menggunakan senjata mereka dengan benar. Hujan pun berganti dengan salju saat musim dingin segera tiba di kota Florence, sehingga tentara Austria kini mengenakan pakaian musim dinginnya, yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup dalam dingin dan kerasnya kehidupan dengan menjalani pengepungan jangka panjang sambil tinggal di parit. Sebulan lagi telah berlalu, dan selama kurun waktu tersebut, pasukan Italia jarang maju. Meskipun demikian, tentara Austria terus menembaki kota setiap hari selama beberapa jam. Jika bukan karena rute pasokan yang ditetapkan Berengar, dan kota-kota kosong di belakangnya, ia akan kesulitan mempertahankan jumlah peluru yang dibutuhkan untuk membombardir kota. Deru senjata bergema saat ratusan meriam bergantian menembak,
memastikan baterai ditembakkan hampir setiap detik selama rentang waktu yang ditetapkan Berengar untuk pemboman. Melihat bagaimana artileri terangkat pada berbagai tingkat, proyektil terbang melewati tembok dan masuk ke kota di bawahnya. Warga Florence mendapati rumah mereka hancur, dan nyawa mereka melayang dalam proses ini. Faktanya, saat itu, pasukan Berengar telah menembakkan ratusan ribu peluru ke kota. Ia mulai bertanya-tanya apakah masih ada orang yang masih hidup di Florence. Lagi pula, sudah cukup lama sejak pasukan Italia menyerbu posisinya. Jika bukan karena persiapan perang ini yang memakan waktu sekitar 3 tahun, Berengar kemungkinan besar sudah kehabisan amunisi sejak lama. Saat itu, Berengar berada di wilayah paling belakang garis parit, tempat-tempat tinggalnya dibangun di dalam tanah. Ia sedang bercukur, karena langit sudah cukup terang untuk melakukannya. Pisau cukurnya memotong rambut yang tumbuh di wajah dan lehernya saat ia mulai tertawa terbahak-bahak. Jika dia mati, ia akan tampak seperti orang gila. Namun, Berengar kini teringat sebuah insiden dari waralaba fiksi ilmiah tertentu di kehidupan sebelumnya, di mana para tentara membombardir sebuah kota selama bertahun-tahun setelah semua orang di dalamnya telah lama mati. Setelah hampir menggorok lehernya sendiri saat menertawakan hal ini, Berengar segera menenangkan diri dan menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, ia memutuskan untuk memeriksa apakah ada orang yang masih hidup di Florence. Karena itu, ia membersihkan diri sebelum meraih burgonetnya, lalu meletakkannya di atas kepalanya. Ia kemudian meraih senapan jarumnya dan keluar dari barak, tempat ia memasuki parit. Di dalam parit, terlihat jelas bahwa orang-orang di dalamnya telah mengalami cukup banyak kesulitan selama 2 bulan terakhir pengepungan. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang-orang malang yang menderita akibat perang besar di kehidupan sebelumnya. Lagi pula, pasukan Berengar tidak menjadi sasaran bombardir para pembela kota. Akhirnya, Berengar berjalan menuju tempat makan yang dibangun untuk para perwira umumnya. Melihat mereka menyantap sarapan pagi mereka membuat Berengar tersenyum. Saat mereka melihat raja tiba, mereka melompat dari tempat duduk dan memberi hormat, yang kemudian segera ditanggapi Berengar dengan aba-aba. Santai saja. Setelah orang-orang itu rileks, Berengar mendekati jenderal yang bertugas memimpin 5 brigade artileri dan mulai membahas rencana terbarunya. Kurasa sudah waktunya untuk meruntuhkan tembok. Suruh brigade kalian di garis parit kita fokuskan tembakan ke tembok utara sampai runtuh. Aku ingin melihat apakah masih ada yang hidup di kota ini. Setelah mendengar perintah ini, sang jenderal mengangguk sebelum menjawab. Baik, Yang Mulia. Saya akan segera menyampaikan perintah Anda. Setelah mengatakan itu, Berengar mengangguk setuju, lalu meninggalkan pria itu dan berlari untuk memberitahu unit artileri tentang perintah baru mereka. Tak lama kemudian, pengeboman dimulai lagi, ketika peluru-peluru bersiul di udara dan meledak di dinding utara. Sementara rentetan tembakan ini dimulai, Berengar juga memberikan perintah baru kepada para jenderal infanteri. Siapkan prajurit kita memasuki kota. Waktunya telah tiba untuk mengakhiri perang ini dan mengamankan kemerdekaan kita. Demi kejayaan dan tanah air. Tuhan beserta kita. Setelah mendengar ini, para jenderal infanteri melompat sebagai tanggapan dan memberi hormat kepada Berengar. Untuk raja dan tanah air. Setelah itu, Berengar membubarkan mereka, dan mereka mulai mengumpulkan pasukan yang telah menghabiskan 2 bulan terakhir di parit, menunggu saat ini. Setelah sekitar 1 jam, tembok utara runtuh, dan bersamanya, kota Florence, atau apapun yang tersisa darinya, terungkap. Berengar berdiri di depan pasukannya dengan pedang terhunus saat ia memberikan pidato singkat namun menggugah semangat. Semoga hari ini selalu dikenang sebagai hari kemerdekaan Austria dari kekaisaran. Apapun kesulitan yang kalian hadapi, ketahuilah bahwa Austria mendukung kalian. Tuhan beserta kita. Ribuan prajurit langsung meneriakkan pekik perang Austria saat mereka mulai maju. Pemandangan puluhan ribu prajurit Austria yang muncul dari parit dengan senapan di tangan dan bayonet terhunus saat menyerbu menuju kota yang hancur sungguh tak terlupakan. Berengar membiarkan angkatan darat melewatinya saat ia mengambil posisi belakang di angkatan darat. Masa-masa ia menyerbu garis depan perang telah lama berlalu. Meskipun ia mungkin mengambil peran ofensif di parit, ia tidak akan lagi menjadi orang pertama yang menyerbu sebuah kota. Maka ia mengikuti tentara dari belakang saat mereka menerobos celah di antara tembok utara, hanya untuk menyaksikan skala kematian dan kehancuran yang belum pernah disaksikannya sebelumnya. Setelah berbulan-bulan dibombardir dan ratusan ribu peluru dijatuhkan ke kota, hanya sedikit bangunan yang tersisa. Sebagian besar Florence telah hancur berkeping-keping, dan orang-orang di dalam tembok kota terkoyak oleh peluru peledak atau tertimpa reruntuhan bangunan hingga tewas. Mayat-mayat berusia sebulan berserakan di jalanan, membusuk dan membusuk. Berengar kini mengerti mengapa Italia tidak mengirimkan pasukan untuk menyerang garis pertahanannya selama berminggu-minggu. Alasannya sederhana, tidak ada yang tersisa untuk dikirim. Meskipun kota Florence hancur total, pasukan Berengar tetap profesional seperti biasa. Karena itu, mereka dengan hati-hati membersihkan jalan-jalan sambil berbaris menuju istana kekaisaran, dan yang lebih penting, Bank Medici. Sesekali,
para prajurit tentara kerajaan Austria membersihkan puing-puing dan menemukan beberapa warga bersembunyi di ruang bawah tanah mereka, mengira rumah mereka memilikinya. Banyak dari mereka telah lama meninggal karena kelaparan, yang lain berhasil bertahan hidup, mungkin melalui tindakan drastis. Namun, para penyintas yang terguncang oleh peluru ini tidak memberikan perlawanan terhadap tentara yang telah membawa kematian di tanah mereka. Berengar secara pribadi memimpin pasukannya ke bank medisi yang kini porak-poranda, tak seorang pun yang tersisa hidup di dalam bangunan itu, meskipun bangunan itu telah dihantam peluru dan runtuh di beberapa area, berkat rahmat Tuhan, sebagian besar bangunan itu selamat dari pemboman besar-besaran yang dilancarkan Berengar terhadap kota itu. Berengar berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong bank dengan ekspresi tenang dan kalem di wajahnya. Ia diapit oleh para grenadiernya, yang menjaganya dengan hati-hati. Akhirnya, ia sampai di brankas penyimpanan harta medisi, tempat para prajuritnya menggunakan TNT untuk mendobrak pintu masuk. Setelah memasuki brankas, Berengar memandangi tumpukan koin emas dan perak yang sangat besar, setinggi langit-langit. Berengar tak pernah membayangkan kekayaan medisi sebesar itu, menatap tumpukan emas dan perak yang begitu besar itu membuat otak Berengar terguncang. Emas adalah zat yang tak tertandingi, dibandingkan dengan kekuatan material baja, emas jauh kurang praktis. Namun, pengaruhnya terhadap pikiran manusia tak tertandingi. Melihat tumpukan koin emas yang begitu besar terkumpul di satu tempat, yang berpotensi lebih besar daripada kekayaannya, membuat Berengar tertawa terbahak-bahak. Setelah hampir semenit tertawa, Berengar mulai terbatuk-batuk berat sebelum akhirnya menenangkan diri. Setelah itu, ia mengucapkan beberapa patah kata. Memikirkan bahwa kekayaan medisi jauh lebih besar daripada yang saya duga. Sungguh, kekayaan ini menyaingi kekayaan Mansa Musa, dan sekarang semuanya milik saya. Dengan kekayaan ini, saya dapat mengubah perekonomian Austria menjadi yang terhebat di dunia. Melihat ekspresi manik di wajah Berengar dan kata-kata yang diucapkannya membuat kewaspadaannya sedikit meningkat, namun, akhirnya, Berengar pulih sebelum memberikan perintahnya kepada para grenadier. Jaga harta karun ini, setelah kita selesai mengamankan kota, kita akan membawanya kembali ke Kufstein, di mana harta karun itu akan dilebur dan dicetak ulang menjadi mata uang kita. Dengan demikian, kekayaan besar keluarga medisi telah jatuh ke tangan dinasti von Kufstein, dan lebih luas lagi, ke kerajaan Austria. Dengan kekayaan ini, Berengar akan menggunakannya untuk merangsang perekonomiannya dan mengakhiri stagnasi yang telah melanda akibat terbatasnya jumlah logam mulia yang selama ini sangat ia butuhkan. Meskipun Berengar tidak menyadari nasib apa yang menanti keluarga medisi, entah mereka tewas akibat pemboman atau melarikan diri dari kota, meninggalkan kekayaan mereka, hal itu tidak menjadi masalah. Satu hal yang pasti, kekayaan besar bank medisi yang pernah mendanai gereja Katolik ini diambil alih oleh musuh terbesar mereka. Akibatnya, kemampuan gereja untuk berperang melawan Berengar lumpuh selama bertahun-tahun berikutnya, memberinya beberapa tahun perdamaian yang sangat dibutuhkan untuk mengindustrialisasikan kerajaannya dan militernya. Bab 338. Kekaisaran Romawi Suci menyerah. Setelah mengamankan bank medisi dan kekayaannya yang melimpah, Berengar secara pribadi memimpin pasukannya ke istana kekaisaran yang runtuh, yang merupakan kediaman pribadi Kaisar Balsamo Corsini di kota Firenze. Layaknya bank medisi, hanya sebagian bangunan yang runtuh, namun, sebagian besar bangunannya tetap utuh. Artileri Austria ternyata lebih terlatih daripada yang diperkirakan Berengar sebelumnya. Sebaliknya, ia telah memberi mereka instruksi untuk menyelamatkan bank medisi dan istana kekaisaran. Ia tidak pernah menyangka mereka akan berhasil. Hampir semua yang ada di dalam kota telah hancur total, kecuali beberapa pengecualian. Berengar cukup terkesan dengan betapa efektifnya artilerinya, meskipun masih primitif. Ia hanya bisa membayangkan kehancuran yang bisa ditimbulkannya jika ia dipersenjatai dengan peralatan yang lebih modern seperti meriam laras ganda. Berengar merenungkan hal ini sambil berjalan-jalan di reruntuhan Firenze. Jalanan, rumah-rumah, pemandian umum, ikon-ikon budaya, semua yang ada di dalam kota telah hancur lebur akibat bombardir artileri dahsyat yang dilancarkan Berengar ke kota selama beberapa bulan terakhir. Sedemikian rupa sehingga Berengar merasa sedih, bukan karena hilangnya nyawa, melainkan karena hancurnya sejarah yang telah terjadi di kota yang begitu kuno dan megah. Meskipun ia bukan seorang sejarawan profesional di masa lalunya, ia sangat berpengetahuan luas tentang subjek tersebut dan memiliki hasrat untuk itu. Melihat perang yang ia lakukan menyebabkan kehancuran yang begitu dahsyat di kota yang seharusnya memainkan peran penting dalam Renaissance hampir membuat sang raja muda menitikkan air mata saat ia berjalan semakin dekat ke istana. Akhirnya, Berengar sampai di tangga istana kekaisaran yang sudah runtuh, setelah diamati lebih dekat, tampaknya kondisinya sangat rapuh, sedemikian rupa sehingga ia merasa bisa runtuh kapan saja. Dengan mengingat hal ini, ia mengirim pasukannya untuk menyelidiki bangunan itu sebelum ia masuk. Jika kaisar bersikap bijak, ia akan melarikan diri ke gudang anggur, karena itulah kesempatan terbaiknya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, pasukan Berengar segera maju melewati bangunan itu, memastikan setiap ruangan bebas dari musuh potensial.
Mereka tidak menemukan satu jiwa pun di lantai atas, meskipun ada beberapa mayat penjaga dan pelayan yang tertimpa reruntuhan bangunan. Namun, tak satu pun yang menyerupai deskripsi kaisar. Akhirnya, para prajurit Berengar menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Itu adalah sebuah tangga panjang yang mengarah ke beberapa jalan di bawah tanah. Karena itu, unit tersebut mengirimkan seorang prajurit untuk memberitahu Berengar tentang penemuan mereka. Prajurit muda itu mengenakan baju zirah pelat hitam sederhana, dengan pakaian mencolok di baliknya. Namun, baju zirahnya telah ternoda oleh kotoran dari perang parit yang telah dialaminya selama berbulan-bulan, dan karena itu, seragamnya tampak seperti akan menyatu dengan lumpur. Yang mulia, bangunannya aman, kecuali ruang bawah tanahnya. Dengan izin Yang Mulia, kami akan menerobos pintu masuknya dan melihat apakah kami bisa menemukan tanda-tanda keberadaan kaisar dan keluarganya. Berengar menganggukkan kepalanya dalam diam saat ia mengikuti prajurit itu kembali ke dalam, di mana ia memberikan perintah kepada veteran grenadier yang menjadi pengawalnya. Jika kaisar dan keluarganya masih hidup, aku ingin mereka ditangkap hidup-hidup. Bagaimana dengan yang selamat lainnya? Lakukan apapun yang kalian rasa perlu. Setelah mengatakan ini, seluruh regu grenadier menuruni tangga. Tak lama kemudian, Berengar mulai turun, dan di tengah perjalanan, ia mendengar suara tembakan dari ruang bawah tanah. Dengan mengingat hal ini, ia segera menuju ke ruang bawah tanah, di mana ia mendapati kaisar dan keluarganya meringkuk di sudut. Pengawal terakhir mereka tergeletak tak bernyawa di tanah, berdarah akibat luka tembak yang merobek dada mereka. Mereka ditembak mati oleh para grenadier Austria. Karena itu, Berengar segera meminta laporan status dari pemimpin regu. Apa yang terjadi di sini? Grenadier langsung memberi hormat kepada Berengar sebelum menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi beberapa saat sebelumnya. Kami masuk ke ruangan sesuai perintah, begitu masuk, para penjaga menyerbu kami dengan pedang mereka, jadi kami menembaki mereka. Jangan khawatir, Yang Mulia Kaisar dan keluarganya telah diselamatkan. Mendengar ini, Berengar tetap diam sambil mengangguk mengiyakan tindakan grenadier. Setelah itu, ia perlahan mendekati Kaisar, yang sedang berlutut sambil menggigil ketakutan seperti anak kecil. Berengar berdiri di hadapan pria itu dengan seringai licik di wajahnya. Setiap kata yang diucapkan Berengar berasal dari posisi yang sangat kuat, seolah-olah ia sedang menindas yang lemah. Kaisar Balsamo Corsini, harus kuakui, ini pertama kalinya aku bertemu langsung denganmu, tapi aku sungguh kecewa. Kupikir pasti orang sehebat dirimu akan berani berdiri di hadapanku, tapi di sini kau berlutut seperti anak pengecut. Izinkan saya menyederhanakan segalanya untuk Anda. Pasukan Anda hancur, ibu kota Anda hancur lebur, dan kekayaan Anda kini menjadi milik saya. Anda tidak punya apa-apa lagi. Ini adalah hasil dari tindakan Anda, dan hanya Anda. Tuntutan saya sederhana. Kerajaan Austria selanjutnya akan menjadi negara merdeka, dan kekaisaran akan mengakui legitimasinya. Anda juga harus mengakui aneksasi Austria atas Konfederasi Swiss. Segala sesuatu di utara Roma dan Sardinia selanjutnya akan menjadi kerajaan Lombardia dan akan didirikan sebagai protektorat di bawah kedaulatan Austria, di mana mereka akan memberikan upeti kepada penguasa baru mereka dalam bentuk mata uang dan bahan mentah. Mereka akan diizinkan memiliki pasukan tetap yang tidak lebih dari 10.000 prajurit untuk bertindak semata-mata sebagai alat pertahanan. Malta akan diserahkan kepada Austria, di mana semua penduduknya saat ini akan dievakuasi dari pulau itu dan dikembalikan ke daratan Italia. Sedangkan untuk wilayah Italia lainnya, akan tetap berada di tangan Anda dan dinasti Anda, dan Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan, dengan syarat kekaisaran Anda tidak akan menyerang kerajaan saya selama 5 tahun ke depan. Kalian harus membayar ganti rugi kepada kami dalam bentuk emas dan perak senilai total 1 juta gulden Austria. Ini, tentu saja, di samping kekayaan yang telah kami sita dari Bank Medici dan kota-kota yang telah kami rampas sejak saat itu. Saya perkirakan ini akan dibayarkan kepada Austria dalam 100 tahun. Tuntutan yang diajukan Berengar sungguh berlebihan. Misalnya, ganti rugi saja sudah mencapai lebih dari 30 ton emas. Di masa lalu Berengar, jumlah itu setara dengan lebih dari 1 miliar dolar AS, dengan jumlah emas yang terbatas di Eropa pada tahun 1421. Besarnya jumlah pembayaran yang diminta Berengar dari Kekaisaran Romawi Suci sudah cukup untuk memastikan kekaisaran tersebut berutang kepada Austria selama 100 tahun atau lebih. Namun, terlepas dari tuntutan gila yang dipaksakan Berengar kepadanya, Kaisar tidak dapat menolaknya. Pasukannya hancur total, dan ibu kotanya hancur lebur. Jika ia melawan, satu-satunya yang akan terjadi adalah kematiannya. Dengan satu atau lain cara, Berengar akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena itu, Kaisar Romawi Suci yang dulu perkasa itu mengangguk tanda menyerah, menyetujui persyaratan yang diajukan. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi Suci telah resmi menyerah kepada Kerajaan Austria. Perang kemerdekaan Austria telah berakhir, dan seiring dengan itu, perubahan signifikan akan segera terjadi di Eropa. Namun, saat itu Berengar tidak bisa mengurusi hal-hal tersebut, perhatiannya tertuju pada hal lain. Karena itu,
ia dan pasukannya meninggalkan istana. Dalam beberapa hari, ia akan menandatangani perjanjian damai resmi dengan Kaisar, yang akan mencantumkan semua persyaratannya dalam kontrak. Berengar kembali ke bank medisi dan menyaksikan pasukannya mulai mengangkut sejumlah besar emas dan perak dari bank ke gerbong-gerbong perbekalan, butuh waktu berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, untuk mengangkut semua kekayaan ini kembali ke kas negara Austria di Kufstein. Oleh karena itu, Berengar akan meninggalkan pasukan sebanyak 25.000 orang di kota Florence yang telah runtuh untuk memastikan emas dan perak tersebut berhasil diangkut kembali ke Austria. Sementara para prajurit Berengar menghabiskan beberapa bulan berikutnya memastikan aset yang diperoleh dalam perang menyelesaikan perjalanan mereka, Raja Muda akan berangkat ke Kufstein segera setelah perjanjian ditandatangani. Dengan berakhirnya perang, Raja Muda tersebut memiliki urusan penting kenegaraan yang harus diurus. Austria telah memperoleh sejumlah besar tanah dan kekayaan dari konflik ini. Berengar juga telah melumpuhkan dukungan finansial musuh terbesarnya dan memastikan bahwa musuh-musuhnya di selatan tidak dapat menyerangnya selama 5 tahun. Dengan perolehan ini, Berengar berniat sepenuhnya memanfaatkan waktu dan sumber daya yang diperolehnya dalam perang ini untuk mengobarkan semangat industri. Sekembalinya dari Firenze, era baru akan menanti sang Raja Muda. Era uap dan baja akan segera tiba di kerajaan Austria yang baru berdiri. Bab 339. Akhirnya bersatu kembali. Perang kemerdekaan Austria akhirnya berakhir, dan tak heran, kerajaan Austria menang telak. Setelah pengepungan Firenze yang menewaskan ratusan ribu orang Italia, Berengar berhasil menandatangani perjanjian damai di kota yang hancur itu. Beberapa orang yang cukup beruntung untuk selamat dari pemboman harus berhadapan dengan pendudukan Austria hingga seluruh kekayaan keluarga Medici dipindahkan kembali ke kas kerajaan Austria. Adapun Berengar, ia pulang segera setelah perjanjian damai ditandatangani antara dirinya dan Kaisar Romawi Suci. Hari ini adalah hari ia kembali ke kota Kufstein, dan ketika ia dan para prajuritnya memasuki kota, mereka terkejut melihat sebuah upacara besar telah diselenggarakan di jalan-jalan untuk menyambut para pahlawan Austria kembali ke ibu kota. Berengar melambaikan tangan kepada kerumunan di atas kuda sambil berdiri di depan formasi, memimpin mereka melewati gerbang kota dan masuk ke dalam tembok. Para perempuan dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul untuk melemparkan bunga di kaki para veteran yang kembali, yang telah mengorbankan segalanya demi Austria yang merdeka dan bebas. Akhirnya, pasukan Berengar, atau setidaknya mereka yang datang dari Kufstein, mencapai pusat kota, tempat mereka membubarkan barisan dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Berengar mendekati tembok istana kerajaan Austria yang baru dibangun. Setelah beberapa tahun pembangunan dan beberapa iterasi desain, rumah baru untuk Berengar dan keluarganya akhirnya rampung. Hasilnya adalah sebuah istana megah yang terinspirasi oleh istana Schönbrunn dari kehidupan Berengar sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir, rancangan arsitektur megah Berengar telah bergeser dari gaya Renaissance ke gaya Barok. Hal ini tidak hanya mencakup istananya, tetapi juga katedral agung yang hampir rampung. Di masa lalu Berengar, arsitektur Barok diciptakan pada awal abad ke-17 oleh Gereja Katolik dalam upaya melawan reformasi yang sedang berkembang. Oleh karena itu, Berengar memutuskan bahwa di kehidupan ini, ia akan menggunakan taktik Gereja Katolik untuk melawan mereka. Dengan demikian semua prestasi arsitektur utamanya, seperti istana dan katedral besar Kufstein, dan upaya Adela untuk memperkenalkan pusat-pusat budaya seperti gedung konser dan galeri seni kini dibangun dalam gaya Barok. Setelah memandangi istana megahnya yang telah rampung, senyum tersungging di bibir Berengar saat ia melewati gerbang yang dijaga oleh satu unit grenadier dan terus maju ke halaman istana. Sesampainya di air mancur di halaman depan, Berengar melihat Honoria sedang duduk di tepinya, mengusap-usap permukaannya dengan tangan. Ia tidak mengenakan pakaian praktis seperti biasanya. Sebaliknya, ia mengenakan gaun hijau min dan emas. Riasannya cukup tebal, menonjolkan kecantikan alaminya. Heralikus, elang peliharaannya, bertengger di bahu sang putri dan memelototi Berengar saat ia memasuki tempat kejadian. Ketika Berengar melihat salah satu wanitanya yang sudah lama tidak bersamanya, ia melompat turun dari tunggangannya dan mendekati gadis yang belum menyadari kehadirannya. Baru setelah Heraklius berkokok di depan Berengar, Honoria mengalihkan perhatiannya dari air mancur megah itu ke kekasihnya, yang berdiri beberapa langkah darinya. Ia tahu betul bahwa Berengar akan tiba di rumah hari ini, sehingga ia telah menunggunya di taman istana selama lebih dari 1 jam. Setelah melihat kekasihnya, berpakaian zirah, pulang dari perang sebagai pahlawan penakluk, Honoria tak kuasa menahan hasratnya yang terpendam dan menghambur ke pelukan Berengar, di mana ia segera mengecup bibir pria itu. Berbeda dengan Linde dan Adela, Berengar mengkhawatirkan keselamatan Honoria selama ia pergi. Namun, Honoria tidak menyadarinya, ia memiliki mata-mata yang ditempatkan di kapalnya dan terus-menerus mengawasinya, sehingga Berengar selalu mengetahui pertempuran yang telah ia lalui dan dampaknya terhadap upaya perang. Meskipun sangat sukses dalam seni perompakan, Berengar tak pernah berhenti mengkhawatirkan keselamatan Honoria.
Dengan mengingat hal itu, ia dengan antusias menerima pelukan Honoria sambil mulai meraba-raba dadanya, memasukkan tangannya melalui bagian gaun Honoria yang terbuka dan melingkarkannya di sekitar payudaranya yang besar. Honoria sama sekali tidak melawan. Sementara itu, Heralikus melompat dari bahu Honoria dan bertengger di atas air mancur, mengalihkan pandangannya dari pertunjukan penuh gairah yang sedang dilakukan pasangan itu. Saat itu, Berengar menyadari payudara Honoria lebih besar dari sebelumnya, dan karena itu, ia membisikkan kata-kata berikut di telinga Honoria. Kamu telah tumbuh sejak pertemuan terakhir kita, aku tidak sabar untuk melihat seperti apa penampilanmu di balik gaun itu. Meskipun Honoria ingin sekali memamerkan bentuk tubuhnya yang semakin bagus, sayangnya ia tidak dapat melakukannya karena setelah Berengar mengucapkan kata-kata tersebut, pasangan yang tengah asyik dengan kehadiran masing-masing itu mendengar suara dari jarak beberapa kaki saja. Hal ini langsung membuat Berengar dan Honoria menghentikan gerakan intim mereka dan mencari asal suara itu. Adela dan Linde berdiri di dekatnya, di mana tunangan kecil Berengar sedang cemberut dengan tangan bersedekap, sementara kekasihnya yang lain tersenyum menggoda. Ia juga ingin ikut bersenang-senang dengan Berengar dan Honoria. Sayangnya, Adela sedang bersama mereka, jadi ia tidak bisa ikut. Menyadari dua wanita lain berdiri di dekatnya, Berengar tanpa malu-malu menghampiri Adela dan mengangkatnya, mengayunkannya, lalu mengecup bibir merah mudanya yang menawan. Setelah menurunkannya, ia mengucapkan kata-kata yang ia tahu paling ingin didengar Adela. Adela, aku sangat merindukanmu. Meskipun Adela masih kesal karena Honoria yang pertama kali menyambut Berengar saat kedatangannya, ia tidak lagi marah padanya karena membiarkan dirinya dimanfaatkan. Setelah melihat ekspresi manis di wajah Adela, ia menepuk-nepuk kepala Honoria sebelum menghampiri Linde yang sedang menggigit bibir karena cemburu. Dia segera meraihnya dan mendekapnya. Namun, hal itu jauh dari nyaman karena banyaknya baja yang menutupi tubuh bagian atasnya. Tetap saja, Linde menikmati pelukan itu, di mana Berengar meletakkan satu tangan di pantatnya yang montok sebelum menciumnya juga. Baru setelah itu Berengar menyadari Henrietta berdiri di dekatnya, dia mengenakan gaun merah muda pastel dengan aksen emas dan menatap Berengar dengan ekspresi malu-malu. Meskipun saat itu usianya hampir 14 tahun, gadis itu masih pemalu, bahkan di dekat saudara laki-lakinya. Karena itu, Berengar melepaskan Linde dan menepuk kepala Henrietta sebelum memeluknya. Saat ia melakukannya, Henrietta memerah karena malu sebelum berbisik dengan suara yang begitu pelan hingga Berengar hampir tak mendengarnya. Selamat datang di rumah, kakak. Setelah melepaskan Henrietta, senyum lebar tersungging di bibir Berengar saat ia menatap ke kejauhan, ke arah istana megah yang telah dibangun untuk dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, ia memberikan saran kepada keempat perempuan muda di sekitarnya. Ayo kita masuk. Aku ingin sekali melepas pakaianku yang kikuk ini dan melihat sendiri rumah baruku. Keempat gadis itu mengangguk tanpa suara sebelum mengikuti Berengar masuk ke dalam rumah. Heralikus tetap berada di taman sambil memperhatikan rombongan kecil itu berangkat menuju gedung, ia menggelengkan kepala sebelum terbang. Kemana ia akan pergi dan apa yang akan dilakukannya sementara tuannya bersosialisasi dengan kekasih dan para pesaingnya tetap tidak diketahui. Ketika Berengar dan gadis-gadis itu akhirnya memasuki istana, mereka bereaksi dengan ekspresi yang berbeda-beda. Namun, gadis-gadis itu telah tinggal di istana yang indah itu selama beberapa minggu sekarang, ini adalah pertama kalinya Berengar menyaksikan pertunjukan kemewahan yang begitu megah secara langsung. Ia pernah melihat foto-foto berbagai istana Eropa di internet di masa lalunya, tetapi belum pernah menginjakan kaki di salah satu tempat tinggal megah itu sendiri. Kini ia memiliki salah satunya, dan memang sesuai dengan harapannya. Tingkat detail yang ia curahkan dalam pembangunannya pun tak luput dari perhatiannya. Karena itu, ia menghabiskan beberapa waktu menjelajahi setiap sudut bangunan raksasa itu sebelum akhirnya pergi ke kamarnya, di mana ia menanggalkan baju zirahnya dan mengenakan pakaian yang lebih nyaman. Setelah berbulan-bulan berperang secara brutal, ia akhirnya bertemu kembali dengan orang-orang terkasihnya, dan ia berniat untuk menikmati momen itu. Setelah mengenakan pakaian yang nyaman, ia menghabiskan sisa hari itu bersama kekasih-kekasihnya dan saudara perempuannya. Adapun apa yang terjadi malam itu terserah Honoria, Linde, dan Berengar. Meskipun sudah cukup umur, Adela memilih untuk menunggu malam pernikahannya sampai ia menyerahkan kesuciannya kepada pria yang dicintainya. Bagi seorang gadis religius seperti dirinya, beberapa hal terasa sakral. Bab 340. Penobatan Raja bagian pertama. Hampir 2 minggu telah berlalu sejak Berengar kembali dari Perang Kemerdekaan Austria. Setelah meraih kemenangan mutlak atas Kekaisaran, Berengar dan pasukannya telah menggemparkan dunia Eropa dengan efisiensi brutal mereka selama konflik. Bernegar tak hanya meraih kemenangan sempurna di daratan, tetapi ia bahkan berhasil menghancurkan armada besar kerajaan Italia dan negara-negara bawahannya di laut. Namun, Berengar tidak peduli dengan reputasi kekejaman yang ia raih setelah kesuksesan besarnya selama perang. Alih-alih, ia menghabiskan beberapa minggu terakhir mempersiapkan sebuah peristiwa penting, yang akan menandai dimulainya era baru di Austria dan negara vasalnya.
Upacara penobatan Raja Berengar von Kufstein akhirnya tiba, dan Berengar telah mengundang setiap bangsawan terkemuka di kerajaan Austria dan sekutunya dari timur dan barat. Minggu demi minggu berlalu, ratusan tamunya telah tiba, dan kini hari untuk upacaranya telah tiba. Saat itu, Berengar sedang menjamu tamu-tamunya di aula besar istana kerajaan barunya. Kemewahan di kediaman baru Berengar membuat semua kediaman raja lain di dunia barat merasa malu. Berengar minum dari cawan berisi anggur yang diperkaya untuk menghibur sahabat sekaligus sekutunya, Sultan Hasan Al-Fadl. Mereka telah berangkat dari Granada untuk menghadiri upacara penobatan rekan dekatnya di timur. Di sisi kedua raja terdapat sederet wanita muda yang cantik. Berengar diapit oleh para kekasih dan adik perempuannya. Di sisi Hasan terdapat kedua istrinya dan kakak perempuannya, Yasmin. Mereka semua mengenakan pakaian resmi negara mereka, bahkan pakaian yang cukup mewah. Hasan adalah orang pertama yang berbicara saat memperkenalkan kakak perempuannya yang cantik kepada Berengar. Sahabatku, senang rasanya melihatmu akhirnya menjadi seorang raja, kau sungguh pantas mendapatkan posisi seperti itu. Perkenalkan kakak perempuanku yang cantik, Putri Yasmin Al-Fadl. Kurasa aku pernah menceritakannya kepadamu sebelumnya, ya. Berengar tertegun saat melihat wanita berdiri di hadapannya, ia mengenakan kaftan ungu tirian yang dihiasi sulaman emas, ia juga mengenakan cadar yang serasi dan tembus cahaya sehingga Berengar dapat melihat secara kasar garis-garis wajah cantik wanita itu. Meski terpikat oleh kecantikan wanita asing itu, Berengar tidak menyadari Adela dan Linde melotot ke arahnya dengan niat membunuh, karena itu, ia meraih tangan wanita itu dan menciumnya sebelum berbicara kepadanya. Putri, suatu kehormatan untuk berkenalan dengan Anda. Si cantik asing tersenyum di balik kerudungnya sebelum Berengar melepaskan genggamannya. Ia pun cukup tertarik pada Raja Austria. Ia telah mendengar banyak dari Hasan tentang sekutunya di timur, dan hingga kini, ia hampir tak mempercayai kata-kata kakaknya. Sementara Adela dan Linde melotot tajam ke arah Berengar dari belakang, Honoria mengamati warna gaun wanita itu. Putri muda dari Bizantium itu sangat terpikat dengan kaftan ungu tirian, lagi pula, ia telah memperoleh dan menjual persediaan pewarna mahal itu dalam jumlah besar dengan harga yang sangat mahal. Selama beberapa waktu, ia mengalami kesulitan dengan perawatan bedak rambut yang selama ini ia gunakan untuk menyamarkan penampilannya. Singkatnya, bedak itu bukanlah jenis penyamaran yang paling tahan lama jika terkena air. Namun, melihat warna indah di hadapannya, Honoria tiba-tiba mendapat ide cemerlang untuk mewarnai rambutnya dengan bahan mewah tersebut. Lagi pula, ia sebenarnya bangsawan dan telah dijuluki Ratu Bajak Laut oleh musuh-musuh Austria selama masa tugasnya sebagai privateer. Bukankah masuk akal baginya untuk mewarnai rambut coklat alaminya menjadi ungu tua tirian? Tidak seperti gadis-gadis lain, ia sungguh tidak peduli bahwa mata Berengar sedang menatap dada besar wanita cantik asing yang ada di hadapan mereka. Namun, adegan canggung pertemuan pertama Berengar dengan Putri Granada tiba-tiba berakhir saat Kaisar Vetranis dari Kekaisaran Bizantium berjalan melalui aula besar untuk menyambut Raja Austria yang akan segera dinobatkan. Setelah terjun ke dalam pertikaian, Kaisar Bizantium dengan berani mendekati Berengar sebagai sesama raja, tetapi yang lebih penting lagi, sebagai orang yang wilayah kekuasaannya berutang budi kepada Berengar. Karena itu, ia memasang wajah hormat saat menyapa Berengar. Raja Berengar von Kufstein, saya sudah lama ingin bertemu dengan kenalan Anda. Perkenalkan, saya Kaisar Vetranis Palaiologos dari Bizantium. Namun, kata-kata pria itu langsung terpotong saat ia menatap wanita cantik berambut putih yang berdiri di samping Berengar. Meskipun warna rambut wanita muda itu berbeda, dan ia tampak lebih dewasa secara fisik, tak dapat dipungkiri bahwa wanita ini adalah putrinya yang telah lama hilang, yang hingga kini diyakini telah meninggal. Karena itu, Kaisar Timur yang angkuh itu mulai menangis terseduh-seduh, suaranya bergetar. Honoria, apakah itu kamu? Pengungkapan yang tiba-tiba ini mengejutkan istana saat mereka menatap wanita cantik berambut putih dari Bizantium, yang mereka semua kenal dengan julukan Valeria Zonara, Ratu Bajak Laut Austria. Wajah bidadari Honoria tampak terkejut saat melihat ayahnya berdiri di hadapannya. Pria itu sama sekali tidak tampak dendam saat menatap putrinya yang melarikan diri. Sebaliknya, ia tampak dipenuhi rasa tidak percaya. Karena itu, ia kesulitan menemukan kata-kata, takut ayahnya akan menyeretnya kembali ke Konstantinopel. Berengar, tentu saja, berpura-pura tidak tahu akan hal ini. Sebaiknya ia tidak mengungkapkan bahwa ia mengetahui identitas Honoria selama ini. Karena itu, ia hanya berdiri diam dengan ekspresi terkejut, meskipun ia adalah dalang di balik reuni ayah anak ini. Berengar secara khusus mengundang Kaisar Bizantium karena dua alasan. Pertama, kehadiran Kaisar Timur pada penobatan Berengar menunjukkan legitimasi gelarnya. Kedua, kini saatnya untuk memajukan rencananya dengan Kekaisaran Bizantium sebagai sekutu jangka panjang. Lagi pula, Berengar telah mengetahui perjanjian Linde dengan Andronikos dan para pendukung misteriusnya. Karena itu, ia tidak takut untuk melancarkan aksinya. Setelah hening beberapa saat, Honoria bergegas menghampiri ayahnya dan memeluknya erat-erat. Ayah,
Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Seluruh aula besar hening ketika mereka mendengar berita ini, langsung dari mulut Ratu Bajak Laut, ia telah mengakui fakta bahwa ia adalah putri Bizantium yang melarikan diri. Vetranis berjuang keras untuk menerima berita ini sambil memegang erat putrinya yang tersesat. Butuh beberapa saat baginya untuk tersadar sebelum ia mengajukan serangkaian pertanyaan di benaknya. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu ada di Kufstein? Apa terjadi sesuatu padamu? Setelah mendengar ini, Honoria melepaskan diri dari genggaman ayahnya, di mana dia memasang senyum ramah sebelum meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja, ayah. Tanpa kebaikan Raja Berengar, aku pasti sudah mati, atau lebih buruk lagi sekarang. Mendengar berita ini menyadarkan Vetranis kembali ke dunia nyata, dan dia langsung menghampiri Raja Austria dengan ekspresi marah di wajahnya. Bajingan, kau menahan putriku di sini selama ini, dan kau tidak pernah memberitahuku kalau dia masih hidup. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Namun, sebelum Vetranis sempat menyerang Berengar, lengannya ditarik oleh Honoria yang memohon. Dari raut wajah terkejut Berengar dan yang lainnya, ia langsung tahu bahwa mereka berencana untuk menyangkal identitas aslinya. Karena itu, ia segera memainkan perannya. Ayah salah. Raja Berengar tidak tahu identitas asliku. Kukatakan padanya bahwa aku seorang wanita bangsawan dari Antiochia. Yang dilakukannya hanyalah menunjukkan kebaikan kepadaku. Meskipun Honoria memainkan perannya dengan baik, hanya satu orang di antara kerumunan yang tidak yakin dengan sandiwaranya, yaitu seorang bangsawan yang sangat berkuasa dari Kekaisaran Bizantium. Meskipun Berengar tidak tahu, pria ini adalah salah satu pendukung Andronikos. Ia telah pergi bersama Kaisar ke Kufstein untuk memastikan rencana untuk menempatkan putra Berengar dan Honoria di tahta Bizantium berjalan lancar. Karena itu, ia segera membela Honoria saat ia mendekati Kaisar yang murka. Yang mulia, saya tahu Anda sedang bimbang, tapi pikirkanlah ini secara rasional. Maksud saya, lihat saja Raja Berengar, beliau tampak sama bingungnya dengan Anda tentang seluruh situasi ini. Saya sarankan kita membahas masalah ini secara pribadi setelah penobatan berakhir, lagi pula, Anda sedang membuat keributan. Setelah mendengar nasihat dari penasihatnya, Vetranis melihat sekeliling. Ia melihat seluruh perhatian aula besar telah teralih kepadanya, dan ledakan amarahnya pun terjadi. Kaisar terbatuk sebelum berbicara kepada Honoria dengan nada yang lebih ramah. Aku mengharapkan tanggapan yang pantas darimu tentang apa yang telah terjadi sejak kau dengan bodohnya memutuskan untuk melarikan diri dan apa sebenarnya hubungan antara kau dan pria ini. Setelah berkata demikian, Kaisar meninggalkan Berengar dan meninggalkan aula besar. Untuk saat ini, ia butuh waktu untuk memikirkan semuanya, dan nasihat dari penasihatnya akan berperan dalam bagaimana ia menyikapi informasi baru ini. Para bangsawan misterius yang meredakan amarah Kaisar menghampiri Berengar sebelum membungkuk hormat. Saya minta maaf atas perilaku Kaisar, sejak kematian Aretas yang terlalu dini, beliau agak gelisah. Saya harap Anda bisa memaafkannya atas ledakan amarahnya di hari istimewa Anda ini. Setelah berkata demikian, Berengar menganggukkan kepalanya dalam diam sambil mengamati pria itu dengan saksama. Setelah melihat reaksi Raja Austria, bangsawan misterius itu mengangkat kepalanya sebelum pergi. Maafkan saya percaya tugas saya adalah menasihati Kaisar ketika beliau sedang sedih. Saya jamin, apapun hubungan Anda dengan putri kami, saya akan memastikan Kaisar menerimanya. Setelah mengatakan ini, pria itu mengikuti Kaisar Bizantium yang murka, meninggalkan Berengar dan Honoria dalam kebingungan. Honoria menatap Berengar dengan air mata menggenang di matanya, yang mulai mengalir di pipinya yang seputih gading. Pada saat inilah Berengar menyadari bahwa ia belum memberitahunya tentang kematian Aretas. Dengan mengingat hal ini, gadis itu tersedak kata-katanya saat ia mencoba mencari tahu dengan pasti. Aretas sudah mati. Menanggapi hal ini, Berengar meraih Honoria dan menyandarkan kepalanya di dadanya sambil membelai rambut putih halus Honoria. Sambil melakukannya, ia meminta maaf sebesar-besarnya. Maaf sekali, kukira kau tahu. Karena itu, Honoria menghabiskan 30 menit berikutnya mengotori gaun mewah Berengar dengan air matanya. Sepanjang waktu itu, Berengar menghibur sang putri atas kehilangan ayah baptisnya. Awal hari penobatannya tidak berjalan sesuai rencana. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.